ada lagi tawa riang yang centil. Tak ada lagi tangisan manja. Tak ada lagi pijatan lembut ketika pulang kerja. Tak ada lagi kegiatan menjemput dan mengantar putri satu-satunya ke kampus. Mungkin inilah yang dirasakan oleh orang tua Adesara Angelina Suroto, gadis remaja yang jasadnya ditemukan di kilometer 41 Tol Jor Ruas Bintara, Bekasi Barat, Jawa Barat pada Rabu pagi 5 Maret 2014. Sarah, begitu panggilannya, adalah sosok gadis periang dan ramah. Para tetangga menceritakan bahwa Sarah selalu menunduk memberi salam ketika berpapasan. Di sekolah, Sarah juga dikenal pandai bergaul dan menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Sepeninggal Sarah, seorang teman bahkan membuat sebuah tulisan yang berisi ratapan sedih tentang kepergian Sarah. Bagi sang ibu, Sarah adalah putri kecil yang selalu membuatnya tertawa. Meskipun putri tunggal, Sarah tidak pernah manja. Dia bahkan meminta pekerjaan jika menginginkan sesuatu dari ayah atau ibunya. Sarah juga anak yang romantis. Setiap hari ulang tahun ayah dan ibunya, dia selalu membuatkan surat cinta yang berisi ucapan selamat dan harapan bahagia bagi yang berulang tahun. Salah satu surat cinta itu dibingkai oleh sang ibu Elizabeth Suroto dan dibawa setiap kali mengikuti sidang pembunuhan putri kesayangannya itu. Selain itu, Elizabeth tidak pernah melupakan cara Sarah memanjakan ibunya ketika pulang kerja. Sarah selalu membalurkan sang ibu minyak kayu putih dan memijatnya. Elizabeth mengakui bahwa pijatan itulah yang membuat rasa penat dari tempat kerja hilang seketika. Tidak hanya periang dan ramah, Adesara juga memiliki cita-cita yang tinggi. Sebagai putri tunggal, Adesara ingin membuat orang tuanya bangga dengan bersekolah di Jerman. Inilah yang membuat selalu bersemangat belajar bahasa Jerman selepas kuliah. Di saat teman-teman lain menghabiskan waktu untuk bersantai selepas kuliah, Adesara harus memburu waktu ke tempat les bahasa Jerman agar tidak terlambat. Salah satu teman lesnya juga mengakui bahwa Adesara tidak pernah absen, bahkan tidak pernah terlambat datang ke tempat les mereka. Sang ibu juga sangat mendukung keinginan anaknya ini hingga rela menggadaikan perhiasan untuk membayar uang les putri satu-satunya itu. Namun dengan alasan tempat les itu pula, Adesara terperangkap dalam jebakan mantan pacar dan teman baiknya yang ingin balas dendam. Adesara sebelumnya menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih dengan Ahmad Imam Al-Hafid yang dipanggil Hafid. 6 bulan berpacaran, ternyata Adesara merasa tidak cocok, apalagi keyakinannya berbeda. Dia pun memutuskan hubungan yang ternyata tidak bisa diterima oleh Hafid. Hafid awalnya melampiaskan kekesalannya dengan berganti-ganti pasangan di klub malam. Namun itu tidak bisa membuatnya lupa dengan Adesara. Hafid pun meneror Adesara melalui media sosial, namun tidak pernah digubris oleh Adesara. Hafid sampai pernah membayar orang untuk meretas akun sosial Adesara dan membajaknya. Hafid kemudian berhubungan dengan Ashifa Ramadhani yang merupakan adik kelas Hafid dan Adesara di SMA 36 Jakarta Timur. Meskipun sudah berpacaran, Hafid tetap tidak bisa lupa dengan Adesara. Demikian juga keluarga Hafid yang selalu menanyakan Adesara ketika Hafid dan Ashifa di rumah. Ini membuat Ashifa kesal. Motif yang berbeda, namun tujuannya sama. Ashifa cemburu terhadap Adesara. Hafid dendam karena cintanya dengan Adesara kandas. Dua sejoli ini akhirnya sepakat merencanakan pembunuhan ini.
Mereka mengikuti gerak-gerik Ade Sarah melalui akun pet miliknya. Senin, 3 Maret 2014, ketika Ade Sarah memberitahukan di media sosial bahwa dia menuju ke tempat kursus bahasa Jerman, Ashifa kemudian menghubunginya dengan alasan ingin mendaftar les bahasa Jerman juga. Ashifa dan Ade Sarah membuat janji untuk bertemu di stasiun Gondangdia. Di sana, Ashifa ternyata tidak sendiri. Ada Hafid, sang mantan pacar, yang juga berada di mobil. Ade Sarah awalnya enggan ikut, namun akhirnya masuk ke mobil juga karena Ashifa membujuknya. Mereka mengantar Ade Sarah ke tempat kursusnya. Namun ketika Ade turun, Hafid dan Ashifa pura-pura bertengkar, sehingga Ade Sarah masuk kembali ke mobil. Setelah masuk, mereka pun melancarkan serangan dengan menyetrum, menendang, dan memukul Ade. Gadis malang ini juga dipaksa membuka bajunya agar tidak keluar dari mobil. Tak tahan dengan serangan bertubi-tubi, Ade Sarah pun pingsan di dalam mobil. Kedua pasangan ini membawa mobil keliling Jakarta agar Ade Sarah tidak bisa teriak. Mulutnya disumpal dalam keadaan pingsan. Mereka tidak sadar bahwa di perjalanan Ade Sarah sudah kehilangan nyawa. Baru pada pukul 9 malam, Ashifa meraba dada Ade Sarah dan mendapati rivalnya ini sudah tewas. Bingung dengan keadaan ini, Hafid dan Ashifa berputar-putar mencari tempat untuk membuang jenazah Ade Sarah. Selama 21 jam, jasad Ade Sarah berada di dalam mobil bersama pembunuhnya. Akhirnya pada 4 Maret 2014 pukul 9 malam, jasad Ade Sarah dibuang di pinggiran tol Bintara, Bekasi. Hafid dan Ashifa kembali ke rumah masing-masing dengan menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Hafid dan Ashifa pulang dengan skenario pembunuhan yang tampak tenang. Apakah ini ada hubungannya dengan hobi Hafid yang gemar menonton film pembunuhan? Atau ada hubungannya dengan ayah Hafid yang sempat ditahan karena kasus aborsi? Saksikan pembunuhan Ade Sarah bagian kedua yang mungkin terselip cerita yang belum Anda ketahui. Besok hanya di On The Spot Killing Series.